Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Gigi Afrila Femilian, Master of Dental Science, spesialis penyakit mulut. Saya adalah dosen program studi profesi Dr. Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait pernyataan diri dosen dalam kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Untuk mata kuliah yang akan saya ampu berjudul Manifestasi Oral Penyakit Sistemik. Berikut adalah RPS atau Rencana Pembelajaran Semester pada mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu berjudul Manifestasi Oral Penyakit Sistemik termasuk dalam blok Basic Oral Diagnostic. Berikut adalah beberapa cara penilaian pada blok 8, yaitu blok Basic Oral Diagnostic dengan pembobotan penilaian. Yang pertama, praktikum sebanyak 10%, MCQ 40%, tutorial 30%, OSJ 20%. Untuk tutorial sendiri terdiri menjadi 3, yaitu tugas mandiri 20%, SOKA 30%, dan diskusi sebanyak 50%. Pada mata kuliah manifestasi oral penyakit sistemik, termasuk dalam JPL 7, yaitu mampu melakukan pemeriksaan pasien untuk menegakkan diagnosis dan menyusun rencana perawatan secara holistik, komprehensif, dan mengedepankan kebutuhan pasien. Dan termasuk juga dalam JPMK, yaitu mampu mengidentifikasi dan merinci penegakan diagnosis awal, diagnosis banding, diagnosis akhir, dan menetapkan prognosis kelainan atau penyakit gigi mulut berdasarkan patogenesis dengan mempertimbangkan derajat resiko penyakit menggunakan metode diagnostik. Sub JPMK-nya yaitu memahami teori penyakit sistemik terkait kepentingan oral diagnostik. Bidang kajian ilmu penyakit mulut dan indikator capaian adalah ketepatan memahami teori manifestasi oral penyakit sistemik. Selanjutnya, berikut adalah perkuliahan terkait manifestasi oral penyakit sistemik. Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan terkait manifestasi oral penyakit sistemik. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar bersama tentang lesi-lesi oral di rongga mulut. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan pada manifestasi oral penyakit sistemik. Nah, selanjutnya kita masuk pada teori. Kenapa sih kita itu harus belajar tentang manifestasi penyakit sistemik di rongga mulut? Kira-kira di sini ada yang tahu tidak? Kenapa sih kok kita itu harus belajar tentang penyakit sistemik padahal kita ini dokter gigi, bukan dokter umum? Kira-kira ada yang tahu apa tidak? Silahkan tunjuk jari bagi yang tahu. Silahkan. Silahkan, tidak ada? Atau saya yang tanya saja? Silahkan. Oh iya, saya yang tanya aja. Oh iya, silahkan. Siapa namanya? Adit. Oh iya, Adit. Di mana Adit? Karena kan penyakit sistemik itu ada yang bisa mempengaruhi oral rongga mulut. Jadi kita harus mengetahui sendiri terkait tanda dan gejala yang akan timbul ketika ada penyakit tersebut. Oh iya, oke. Terima kasih Adit. Mungkin ada yang berpendapat lain dari Adit. Tadi sudah menyampaikan bahwa kita juga walaupun dokter gigi kita harus tahu nih dok terkait gejala-gejala sistemiknya. Ada yang ingin menyampaikan pendapat yang berbeda? Silahkan. Ayo. Tidak ada? Oh iya, silahkan. Siapa namanya? Tere dok. Siapa? Tere dok. Tere, iya. Gimana Tere? Mungkin saya nambahin dari Adit. Terus dari penyakit tersebut mungkin kan pasien juga mengonsumsi obat. Nah obat tersebut mungkin akan bermanifestasi ke rongga mulutnya dok. Seperti misalnya kayak minum obat, terus bisa jadi serostomia, terus bisa jadi bau mulut dan lain-lain gitu dok. Terus dari nambahin Adit juga penyakit tersebut juga bisa ngasih lihat kalau misalnya pasien itu punya penyakit itu, misalnya kayak giginya goyah dari DM gitu-gitu dok. Ya, terima kasih ya. Jadi memang benar ya. Kenapa sih kok kita itu perlu belajar? Ternyata rongga mulut itu adalah jendela kesehatan tubuh seseorang. Maksudnya dari jendela kesehatan tubuh seseorang itu adalah rongga mulut itu tidak hanya cermin, tapi dia itu bisa menggambarkan kondisi secara sistemik pada seseorang.
Walaupun memang kita itu dokter gigi, tapi bisa jadi dokter gigi itu memiliki peran yang krusial. Kenapa? Karena penyakit-penyakit sistemik yang diderita itu tidak hanya pernah, tapi sering memberikan manifestasi di rongga mulut. Jadi kita sebagai dokter gigi itu bisa saja kita menjadi awal mula screening dari penyakit sistemik. Jadi misalkan pasiennya itu sebelumnya tidak tahu kalau dia itu ada penyakit sistemik tertentu, tapi berkat dokter gigi yang teliti dan bisa paham gitu ya, dan lincah untuk melakukan pemeriksaan, anamnesis dan lain sebagainya, ditemukan oh ini biasanya berkaitan dengan penyakit sistemik tertentu, sehingga pengobatan terkait penyakit sistemik ini bisa dilakukan lebih awal dan keberhasilan perawatan itu akan semakin bisa dicapai gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pertama, contoh dari penyakit sistemik yang sering memberikan manifestasi di rongga mulut adalah HIV dan AIDS. HIV dan AIDS itu berbeda atau sama? Sama atau berbeda? Beda. Bedanya di mana? Oke, siapa yang mau menjawab? Silakan. Apa bedanya? Ya, silakan. Sepengetahuan saya, HIV itu human immunodeficiency virus, jadi dia virusnya jadi pembawa kausanya, kemudian AIDS itu adalah penyakit yang dibawa karena infeksi virus. Gitu ya. Ya, terima kasih. Jadi tadi ya disampaikan HIV AIDS. HIV itu adalah nama virusnya, human immunodeficiency virus. Sedangkan AIDS itu adalah sindromnya. Sindrom ketika infeksi HIV ini sudah mencapai fase tertentu. Jadi tidak semua orang yang terinfeksi HIV itu pasti menderita AIDS. Gitu ya. AIDS itu dia merupakan sindrom. Jadi dia itu ditegakkan diagnosisnya ketika gejala, tanda gejalanya itu sudah muncul sindromnya. Nah, kita akan belajar apa saja ini ya. HIV merupakan virus golongan RNA. Kemudian HIV ini berasal dari istilah human lymphotropic virus. Nah, ini menghasilkan infeksi HIV, menyebabkan penyakit HIV dan bisa menyebabkan sindrom itu tadi. Kemudian selanjutnya ini ada fase-fasenya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa tidak semua itu langsung bermanifestasi sebagai AIDS. Yang pertama ada fase primer. Ini terjadi 1-4 minggu setelah transmisi atau perpindahan virus. Kemudian ada fase kedua di mana ini masih asimptomatik. Jadi biasanya pasien ini tidak menyadari bahwa pasien tersebut sudah terinfeksi sebelumnya. Kemudian pada ketiga itu onset dari fase ketiga infeksi HIV, ini baru menunjukkan bukti fisik pertama dari disfungsi sistem imun. Jadi baru di fase ketiga ini pasien itu merasakan tanda dan gejalanya. Kemudian itu tidak diobati, maka ini bisa berlanjut pada fase AIDS. Dari fase pertama sampai fase ketiga ini bisa memakan waktu yang lama. Jadi tidak sekali dia terinfeksi langsung muncul manifestasinya, itu tidak. Jadi itu bisa sampai 4 bulan sampai 8 tahun. Jadi bisa saja pasiennya itu terinfeksi sudah 5 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, kemudian baru muncul manifestasinya baik di badan maupun di rongga mulut. Nah, itulah kenapa kita itu harus waspada. Jangan-jangan pasien ini ada resiko ke arah sana. Disitulah peran dari anamnesis yang baik. Makanya kita perlu melakukan anamnesis, mencari tahu tentang riwayat dari perjalanan penyakit pasien dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sehingga kalian harus tetap teliti, kalian tetap tidak boleh mengabaikan anamnesis yang baik dan lengkap. Nah, selanjutnya ini ada beberapa penyakit yang sering terkait dengan manifestasi HIV AIDS di rongga mulut. Yang pertama itu ada lesion strongly associated with HIV infection. Itu adalah di sini kalian bisa lihat ada candidiasis, hairy leukoplakia, Kaposi sarkoma, kemudian ada linear gingival erythema, dan kalian bisa baca di sini ya. Jadi kalau misalkan kalian menemui pasien-pasien dengan manifestasi seperti ini, kalian harus
waspada pasien tadi dari anamnesisnya apakah ada resiko ke arah sana. Nah itu kalian harus benar-benar jadi concern ke arah sana bahwa oh ternyata manifestasi oral ini strongly associated. Artinya apa? Artinya pasien dengan menderita penyakit-penyakit yang manifestasi seperti ini erat kaitannya dengan infeksi HIV. Artinya apa? Ini sebenarnya penyakitnya ini juga merupakan infeksi lanjutan. Jadi kalau misalkan kalian ingat kita pernah belajar HIV itu yang diarah sel targetnya itu adalah CD4, di mana CD4 itu fungsinya adalah untuk mempertahankan tubuh dari infeksi. Kalau misalkan CD4-nya itu rendah, maka ketahanan tubuh terhadap infeksi itu juga pasti akan rendah. Makanya pada pasien-pasien dengan HIV/AIDS mereka itu rentan terkena infeksi. Seperti penyakit-penyakit seperti ini ya. Kandidiasis itu infeksi apa? Jamur, ya, tepat sekali. Kandidiasis itu adalah infeksi jamur. Jamur apa tepatnya? Candida albicans, ya, betul sekali. Jadi Candida albicans. Kemudian seperti sarkoma Kaposi ini juga merupakan infeksi virus sebenarnya, ya kan? Dia dari apa? Ada yang ingat nggak? Kaposi sarkoma dari virus apa? Apa? HHV 8, betul sekali. Ini adalah gambar-gambar dari manifestasi yang tadi sudah kita bicarakan. Ada pseudomembranous candidiasis tadi yang disebabkan karena jamur, kemudian ada hiperplastik candidiasis, ini juga infeksi jamur juga. Ada recurrent aphthous stomatitis, ada necrotizing ulcerative stomatitis. Kalau necrotizing ulcerative stomatitis disebabkan karena apa? Infeksi bakteri, betul sekali. Kemudian ada linear gingival erythema, ini ya. Kemudian selanjutnya ada oral highly leukoplakia pada lidah sebelah lateral. Kalau misalkan oral highly leukoplakia disebabkan karena infeksi apa? Virus apa? Ada yang ingat? Epstein-Barr virus, betul sekali. Kemudian ada sarkoma Kaposi, ada oral squamous cell carcinoma, dan juga ada human papilloma virus. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada penyakit yang namanya sifilis. Untuk sifilis sendiri ini dikenal juga sebagai lus gitu ya. Kemudian penyakit ini biasanya ditularkan melalui penularan seksual, sehingga kalau misalkan hanya kita berada sebelahan dengan orang yang terkena sifilis, ini ya akan susah untuk terjadi penularan. HIV tadi juga seperti itu, sehingga kalian tidak boleh mendiskriminasikan orang-orang dengan penyakit-penyakit seperti ini. Justru kalian sebagai dokter gigi harus merangkul seperti itu ya, agar bisa dilakukan tata laksana yang tepat. Kemudian ini juga ada 3 stadium yang bisa menunjukkan manifestasi di rongga mulut. Yang pertama stadium 1, kemudian stadium 2, dan juga stadium 3. Nah, kita langsung lihat aja selanjutnya. Pada stadium 1 itu akan ditemui adanya ulcerasi. Ulcerasi ini bisa pada bibir, bisa pada lidah, bisa pada mukosa yang lain. Kita sebutnya sebagai sphincter, gitu ya. Kemudian bisa juga stadium 2 itu ditandai dengan adanya mucous patch. Jadi kalau kalian lihat itu ada warna putih seperti selaput, tapi itu tidak bisa diusap. Ketika kalian usap dia tidak bisa hilang. Kemudian kalau dia sudah stadium 3 maka bisa terjadi guma sampai bisa terjadi perforasi. Pada gambar nomor 3 kalian lihat dia sampai bolong gitu ya pada palatumnya. Nah, tentu saja ini tidak hanya berdiri sendiri, tapi nanti diikuti dengan gejala-gejala yang dirasakan oleh pasiennya. Oke, kita lanjut. Ada tuberkulosis. Untuk tuberkulosis ada yang tahu termasuk infeksi apa? Bakteri apa? Ya, betul. Mycobacterium tuberculosis. Ini sama dengan sifilis, dia merupakan infeksi bakteri. Bedanya kalau ini bisa ditularkan secara langsung melalui droplet.
bukan secara seksual. Jadi kalau misalkan kita berdekatan dengan orang yang menderita tuberkulosis dan orang tersebut membuang dahak gitu ya, dahaknya itu tidak sengaja kita terhirup oleh kita atau misalkan terpegang oleh kita, kemudian tangan kita memegang wajah, nah itu tentu saja bisa menular ke tubuh kita. Sehingga kita juga harus waspada pada pasien-pasien seperti ini. APD-nya harus yang lengkap, tidak hanya pada pasien seperti ini, pada semua pasien kita harus tetap menggunakan APD yang lengkap gitu ya. Nah, kita balik lagi ke tuberkulosis manifestasi pada oral. Pada manifestasi oral bentukannya adalah seperti ini. Jadi biasanya ada lesi yang lama sembuhnya. Lesinya biasanya bentuknya hanya satu. Kemudian dia tidak sembuh-sembuh, sudah dikasih obat-obatan antiinflamasi, obat antiseptik dan lain sebagainya, tapi tidak sembuh. Namun dari anamnesis ditemukan pasiennya ini memiliki gejala ke arah tuberkulosis. Gejalanya apa? Ada yang tahu tidak? Kalau ke arah tuberkulosis gejalanya apa biasanya? Apa? Batuk, betul, batuk yang lebih dari 40 hari. Kemudian selain batuk apa? Kalau tanda khasnya infeksi apa? Demam, betul, ada demam di malam hari biasanya. Jadi demamnya ini tidak begitu tinggi gitu ya, tapi dia itu muncul, hilang, dan biasanya munculnya itu di malam hari seperti itu. Kemudian dia sering berkeringat di malam hari, batuk, badannya ada penurunan berat badan, kok ada lesi di lubang mulut seperti ini. Nah, ini kalian bisa curiga ke arah tuberkulosis atau TBC. Nah, selanjutnya itu kita akan belajar tentang sistemik lupus erythematosus dan discoid lupus erythematosus. Ada yang tahu ini termasuk penyakit apa? Apa? Autoimun. Bisa lebih keras? Iya, autoimun. Gak usah malu-malu ya. Semangat. Ini adalah termasuk penyakit autoimun. Betul sekali. Ini adalah penyakit autoimun yang melibatkan imun kompleks. Karena dia melibatkan imun kompleks, dia yang terkena juga tidak hanya di rongga mulut, tapi dia di seluruh tubuh, bisa mengenai di mana saja. Jadi SLE ini sebenarnya ada kriterianya. Kapan sih dia itu disebut sebagai sistemik lupus erythematosus? Kita bisa melihat di sini. Di sini ada 10 kriteria. Bisa dikatakan sebagai sistemik lupus erythematosus itu adalah bila memenuhi syarat minimal 4 dari 10 kriteria. Di sini ada malaras, kemudian ada photosensitivity, kemudian ada serositis, ada renal disorder dan yang lainnya. Jadi kalau misalkan pasien itu sudah menunjukkan gejala minimal 4 dari apa yang kalian lihat di sini, berarti kalian sudah bisa curiga ke arah sistemik lupus erythematosus. Tentu saja kita sebagai dokter gigi itu akan melihat dari kondisi oralnya terlebih dahulu. Di dalam rongga mulut biasanya pasien dengan sistemik lupus erythematosus akan memberikan gambaran seperti ini. Jadi ada lesi erosif dan juga ada lesi papul ataupun plak. Tapi bedanya apa? Jadi pada pasien lupus ini biasanya lesi putihnya ini radier atau dia seperti berbendar gitu ya, warna putihnya itu seperti berbendar. Berbeda dengan misalkan oral lichen planus. Kalau oral lichen planus kan putih-putihnya itu bertumpuk gitu ya. Nah, kalau ini berbendar. Sehingga kalian kalau melihat pasien-pasien seperti ini ditambah lagi misalkan ada butterfly rash. Ya, pada kanan ini salah satu contoh khasnya dari SLE adalah butterfly rash. Nah, ini berarti kalian harus sudah curiga ke arah sistemik lupus erythematosus. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi oral lichen planus. Oral lichen planus serupa dengan SLE tadi, dia merupakan autoimun juga. Dia pertama kali digambarkan oleh dokter Inggris gitu ya, berasal dari kata lichen atau lumut. Nah, kenapa? Karena bentukannya itu seperti lumut gitu ya. Kalau misalkan diperhatikan dia juga seperti renda, berenda-renda
gitu ya lesinya. Kemudian ternyata ada beberapa tipe, banyak tipenya, tidak hanya satu. Di sini ada retikuler, kemudian ada papula, ada plak, ada bolus, atrofi, dan juga erosif. Kalau misalkan kalian lihat yang warnanya merah berarti yang apa? Yang warnanya merah ya atrofik, betul, atrofik atau erosif. Nah itu pasti warnanya merah. Kalau yang warnanya putih pojok kanan atas kira-kira apa? Ya, yang plak itu adalah yang putihnya menumpuk. Kalau yang putihnya itu seperti renda itu disebut retikuler, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oralitum planus tadi sudah ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ini. Kalau dilihat di bawah mikroskop untuk oralitum planus itu akan ada gambaran seperti ini. Infiltrasi dari limfosit. Limfositnya itu berada di bawah epitel, mengumpul. Harusnya limfosit itu ada di mana? Harusnya ada di mana? Ada yang tahu limfosit harusnya ada di mana? Harusnya ada di jaringan apa tidak? Tidak, harusnya ada di mana? Di pembuluh darah, betul. Ya, jadi harusnya ada di pembuluh darah. Tapi pada pasien dengan OLP, ketika kalian lihat jaringannya, itu limfositnya itu banyak berkumpul di bawah epitel. Nah, sampai membentuk adanya pita. Itu adalah salah satu cirinya. Kemudian seharusnya untuk retopek itu kan bentuknya seperti bunga-bunga gitu ya. Nah kalau pada OLP ini bentuknya lancip-lancip bersudut seperti gigi gergaji. Jadi ada gambaran sawtooth itu pada epidermal hiperplasianya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ada pemphigus vulgaris. Pemphigus vulgaris itu adalah autoimun juga, di mana dia itu terjadi intraepitelial pemphigus vulgaris. Jadi dia itu merupakan anti autoimun yang menyerang pada desmoglin 3. Desmoglin 3 itu adalah kalau misalkan kita itu gambarkan seperti bata gitu ya. Bata itu kan dia itu direkatkan dengan semen sehingga dia itu bisa membentuk suatu bangunan yang kompak gitu ya. Nah kalau misalkan di dalam epitel kita antar sel itu ada pengikatnya, namanya desmoglin itu tadi. Ketika desmoglin ini diserang oleh antibodi tubuh kita sendiri, desmoglinnya akan hilang. Yang terjadi apa? Ikatan antar selnya akan terlepas dan akan membentuk suatu bangunan seperti bulan. Nah seperti ini. Jadi bentuknya itu seperti lepuhan-lepuhan. Karena apa? Ikatannya tadi terlepas sehingga dipenuhi dengan cairan-cairan. Kalau misalkan dilihat dari mikroskop, ini yang warnanya hijau, ini adalah dengan pewarnaan imunofluoresen, sehingga akan terlihat itu di sana banyak antibodi IgG-nya yang warnanya hijau itu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah BC syndrome. BC syndrome itu juga anti autoimun juga. BC syndrome ini memiliki ciri-ciri sariawan berulang. Tapi bedanya dengan sariawan biasa, selain sariawan di rongga mulut, dia juga terkena pada genitalnya. Sehingga nanti pada pasien-pasien dengan BC syndrome ini, kalau kalian melakukan anamnesis, selain di rongga mulut ada luka, lesi, gatal-gatal di mana Pak Bu, maka pasien akan menjelaskan, oh saya ada nih dok di kulit, kemudian ada di genitalnya juga, kemudian mata saya itu juga merah-merah sakit. Nah itu salah satu ciri dari BC syndrome. Ini adalah gambarannya ya. Jadi ada mayor kriteria, ada minor kriteria. Untuk mayor kriteria di sini berarti dia selain di rongga mulut, tadi juga dia akan pada kulit, pada genital dan pada mata. Namun kalau untuk yang minor berarti dia tidak sampai melibatkan di rongga mulut. Ya, selanjutnya ada Sjogren syndrome. Untuk Sjogren syndrome ini adalah penyakit autoimun kronis juga. Namun dia yang terkena adalah pada kelenjar
yang ada di dalam rongga mulut dan juga kelenjar lakrimal. Ada yang tahu kelenjar lakrimal itu apa? Kelenjar mata, betul. Jadi karena yang terkena itu adalah kelenjar mata dan kelenjar saliva, maka pasiennya ini akan mengalami kering matanya dan juga akan mengalami kering rongga mulutnya yang kita sebut sebagai, betul sekali, serostomia. Nah, sekarang ini adalah buku-buku yang saya gunakan untuk kuliah pada pagi hari ini. Dan cukup, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Silahkan bertanya. Ya, siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Boleh bertanya apa saja. Ya, silahkan. Saya mau bertanya dok, terkait serostomia yang ada di penyakit ini. Ya, saya ulang, untuk penyakit yang terakhir ini, jadi kan memang kondisinya adalah untuk sekresi dari airnya itu berkurang. Nah, itu untuk manajemennya seperti apa ya dok untuk yang serostomia? Gitu aja dok. Ya, terima kasih. Jadi kalau misalnya untuk penyakit ini kan memang ada pengurangan laju aliran saliva gitu ya. Terus bagaimana kita bisa melakukan penata laksanaan pada pasien seperti ini? Kita bisa memberikan pengobatan-pengobatan yang sifatnya itu apa ya, paliatif. Jadi istilahnya kita berikan, misalkan kita edukasi pada pasiennya untuk tetap melakukan gerakan-gerakan stimulasi untuk bisa menstimulasi munculnya saliva pada biar terproduksi oleh kelenjar salivanya. Nah, namun biasanya itu tidak cukup. Karena apa? Karena ini kan memang terjadi penurunan fungsi kelenjar saliva. Maka kita bisa memberikan bukan obat sebenarnya, tapi seperti sesuatu zat yang kita gunakan untuk melapisi biar dia itu tidak merasakan kering, seperti contohnya dry mouth gel. Jadi ada namanya itu dry mouth gel, itu dia dioleskan di rongga mulut, dia juga bisa untuk melubrikasi gitu ya, sehingga dia itu bisa tetap terlindungi pada salivanya itu, pada mukosanya itu tetap terlindungi. Kalau misalkan di luar negeri gitu ya, itu sudah ada substitusi dari saliva, jadi kayak pengganti saliva. Tapi di Indonesia sendiri itu masih jarang ditemukan, sehingga kita bisa memberikan tadi dry mouth gel. Atau justru yang paling mudah ditemukan itu adalah kumur-kumur pakai soda kue. Ya, dengan soda kue itu bisa. Jadi nanti dicampurkan antara air dan juga soda kue, 1 sendok buat kumur. Itu fungsinya adalah untuk menstabilkan pH, sehingga rongga mulutnya ini buffernya tetap terjaga dan pasien juga tetap merasakan nyaman, terbebas dari mulut kering gitu ya. Tapi itu tadi, kalau yang secara farmakologi kita bisa pakai dry mouth gel. Ada yang tanyakan? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.